Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Fitri Darmawanti dari kelompok 1 yang akan membahas tentang tinjauan umum etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab 1 dan subbab 2. Subbab 1 yang berisi tentang pengertian etika dan subbab yang kedua berisi tentang hubungan antara etika dan agama. Langsung saja ke subbab pertama, yaitu pengertian etika. Berawal dari sejarah kata etika, kita singgung terlebih dahulu. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bahasanya itu ethos dan etikos. Ethos artinya adalah sifat, watak, dan kebiasaan. Sedangkan etikos, susila, keadaban dan kelakuan. Dari ethos dan etikos serta artinya tersebut dapat disimpulkan lagi menjadi adat, kebiasaan, dan praktek. Adat, kebiasaan, dan praktek ini bisa dijelaskan lebih rinci lagi, maksudnya adalah suatu perilaku manusia dari sistem norma dan nilai yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat. Selanjutnya adalah perbedaan makna menurut K. Bertens. Perbedaan makna ini diambil dari Kamus Lama dan Kamus Baru. Kamus Lama itu isinya tentang ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan Kamus Baru itu menjelaskan 3 perkara, yaitu yang pertama ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang diatur suatu golongan atau masyarakat. Menurut K. Bertens, perbedaan itu Kamus Baru lebih lengkap dibanding Kamus Lama, karena Kamus Lama hanya menjelaskan tentang etika itu adalah ilmu. Sedangkan ada pakar lain, yaitu Profesor Robert Salomon. Ia juga menjelaskan etika menjadi 2 artian. Yang pertama, etika adalah karakter individu, dan yang kedua adalah etika merupakan hukum sosial. Yang pertama, etika merupakan karakter individu. Di sini yang dimaksud itu adalah orang yang beretika adalah orang yang mempunyai perilaku yang baik. Dan yang kedua, etika merupakan hukum sosial. Hukum sosial di sini maksudnya adalah yang dapat mengendalikan perilaku manusia itu sendiri. Dari beberapa pakar dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk dengan cara melihat amal dan perbuatan manusia, ditinjau dari akal pikiran dan hati nurani manusia. Lanjut saja ke bab yang kedua, ke subbab yang kedua, yaitu hubungan antara agama dengan etika. Sebelumnya saya akan menyinggung tentang agama sedikit. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama, yang artinya tidak dan kacau, tidak kacau. Ada juga pakar, yaitu Mahmud Shaltut, menjelaskan bahwa agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dari beberapa sumber, saya dapat menyimpulkan agama adalah kebiasaan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada jalan peraturan atau hukum Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah. Atau lebih simpelnya itu tingkah laku manusia yang didasarkan dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Hubungan kedua dari etika dan agama itu sangat erat kaitannya, yakni dengan adanya saling
isi-mengisi dan tunjang-menunjang antara satu dengan yang lainnya. Dan keduanya terdapat persamaan dasar, yaitu menyelidiki dan menentukan porsi manusia. Di sini maksudnya porsi manusia itu baik dan buruk suatu perilaku manusia tersebut. Di situ saya menjelaskan bahwa kaitannya sangat erat. Kaitannya sangat erat di sini maksudnya adalah etika dan agama sangat erat karena sama-sama membahas tentang baik dan buruk manusia. Yang membedakan itu adalah jika etika berdasarkan akal pikiran dan hati nurani, sedangkan jika agama itu berdasarkan kitab atau Al-Quran itu sendiri yang sudah jelas kebenarannya dan diuji oleh akal pikiran manusia. Jadi keduanya sangat erat karena adanya baik dan buruk itu, serta berdasarkan akal pikiran hati nurani dengan berdasarkan kitab suci itu juga saling berkaitan. Sekian dan terima kasih.